datang bakar orang punya rumah, orang pun kampung berani, tapi ketika ditetapkan sebagai tersangka hilang jalan. Baru polisi juga ya katong lihat seolah-olah ada desakan publik dulu baru ditetapkan sebagai tersangka. Informasi terbaru dari penanganan kasus pembakaran, provokasi, pengerusakan rumah yang dilakukan oleh oknum-oknum di atas dan di bawah ini terhadap masyarakat yang ada di Desa Hunut. Jadi saudara, kenapa dari awal beta selalu bilang mari katong sama-sama kawal kasus ini. Kalau katong diam, kasus ini hilang jalan. Dan ini katong lihat potensi lemahnya penanganan hukum terhadap kasus yang terjadi di Desa Hunut. Nah, ini ada 6 orang tersangka. Kan beta sebagai pengacara nih, dalam pemeriksaan nih, orang datang sebagai saksi, diambil keterangannya, kemudian diperiksa statusnya dari saksi, lalu dinaikkan jadi tersangka. Nah, orang-orang ini kan sebelumnya pasti diambil keterangannya sebagai saksi. Dan penyidik pasti punya prediksi, bahkan punya cukup bukti untuk menetapkan dong ini sebagai tersangka. Nah, lucunya di sini, kenapa ketika selesai pemeriksaan itu, kenapa dong harus pulang lagi? Tidak langsung dilakukan penahanan. Nah, sekarang dong status tersangka tapi dong masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, katong lihat, katong tunggu, katong ikuti sejauh mana serius dan tidaknya penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian Polda Maluku. Nah, ini katong lihat dari awal kan wajah-wajah ini begitu jelas tertera dan muncul di video-video, dan pihak kepolisian punya cukup sumber daya untuk segera menangkap dong ini. Tapi ya katong lihat seperti dilakukan pembiaran dan entahlah dong ini seperti jin atau apa lalu hilang jalan. Datang bakar orang punya rumah, orang pun kampung berani, tapi ketika ditetapkan sebagai tersangka hilang jalan. Baru polisi juga ya katong lihat seolah-olah ada desakan publik dulu baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, makanya saudara, mari kita sama-sama kawal kasus ini. Jangan biarkan pelaku kejahatan, pelaku pembakaran, provokasi, pengerusakan rumah ini berkeliaran bebas di dalam masyarakat. Entahlah dong ada disembunyi di hutan mana. Tapi ini contoh bahwa penanganan kasus di Maluku itu sangat lemah, sampai orang-orang dengan melakukan kejahatan cukup berat begini bisa bebas berkeliaran, bahkan ditetapkan sebagai DPO. Katong tidak tahu apakah dicari di dalam kampung, di dompung rumah, sama seperti kasus yang pencarian dan pengejaran pelaku penikaman di Tulehu itu. Ini katong tunggu, katong ikuti terus, beta akan terus pantau dan tunggu perkembangan dari penanganan kasus ini. Apakah dong segera ditangkap dan dipublikasi dong punya muka, mari sama-sama kawal. Ini bukan soal korban di Desa Hunut saja, tapi ini soal keadilan, ini soal penegakan hukum di Maluku. Kalau katong tidak bersuara, katong diam, berarti hukum di tanah Maluku bisa dipermainkan. Kalau begitu, orang yang lemah, orang yang tidak paham tentang hukum, pasti sangat gampang, sangat mudah untuk didiskriminasi. Beta sebagai pengacara, beta sebagai orang yang paham hukum, lihat seriusnya kasus ini harus diselesaikan secara tuntas, dan jangan ada main mata, dan jangan ada apapun sehingga korban di Desa Hunut itu harus mendapatkan keadilan.